Orang beriman harus mempunyai prinsip bahwa dalam segalanya Allah tetaplah yang nomor satu, dan agama, iman tak pernah boleh ditanggalkan ataupun dikorbankan. Saudara dan saudari yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengar mengutarakan pertemuan, dialog, tanya jawab antara Yesus dengan orang-orang Saduki. Dan dikatakan bahwa orang Saduki itu berbeda dengan orang Farisi, berbeda dengan kaum ahli Taurat. Mereka tidak percaya pada apa yang disebut sebagai kebangkitan, kehidupan kekal. Bagi mereka, hidup itu berakhir dengan kematian. Setelah itu ya tidak ada apa-apa lagi. Saudara dan saudari, untuk mencari pembenaran terhadap pikiran mereka, pendapat mereka, lalu mereka mengutarakan sebuah soal kepada Yesus. Mereka mengutarakan pertanyaan, siapakah dari antara ketujuh orang bersaudara yang berhak menjadi suami atas seorang perempuan yang sama-sama telah mereka peristri, dan dari situ sama-sama juga mereka tidak mendapatkan anak. Lalu siapa di antara mereka yang berhak menjadi suami bagi perempuan tersebut kelak pada saat kebangkitan? Saudara-saudari, terhadap pertanyaan mereka ini Yesus memberikan dua jawaban yang penting menjadi permenungan kita. Yang pertama, kata Yesus, di surga orang tidak lagi kawin dan dikawinkan. Yesus mau meyakinkan orang-orang Saduki, juga kepada kita semua, bahwa kehidupan di surga itu sebuah kehidupan yang lain sekali dari kehidupan kita di dunia ini. Di surga orang sudah terbebas dari segala perkara duniawi. Orang bebas dari segala kepentingan kedagingan, kawin mengawin, bahkan makan minum. Dan di surga juga orang tidak lagi terikat dengan hal-hal yang di dunia ini dipandang perlu, penting, berharga, bergengsi. Kata Yesus, orang-orang yang di surga, yang mengalami kebangkitan dan kehidupan kekal, mereka sama seperti malaikat-malaikat, menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Dan yang kedua, Yesus katakan, Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Artinya yang kita sebut sebagai kematian, orang mati, orang meninggal, orang wafat, orang berpulang, itu hanya bahasa kita manusia untuk mengatakan bahwa bagi yang bersangkutan, dan tentu saja bagi kita semua juga pada saatnya nanti, kita tidak akan bernafas lagi, tubuh kita menjadi kaku. Fungsi-fungsi organ-organ tubuh, terutama fungsi otak, sudah tidak bekerja lagi. Dan situlah kita katakan mati, wafat, meninggal, dan seterusnya. Kematian hanya bahasa kita manusia. Tapi di hadapan Allah, kata Yesus dengan mengutip apa yang dikatakan Musa dalam perjanjian lama, semua orang hidup. Saudara dan saudari, jawaban Yesus ini menyegarkan kembali iman kita akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal di surga. Oleh sebab itu, mari kita tanamkan kesetiaan. Setia di dalam iman dan tekad untuk terus berjuang melaksanakan
kehendak Allah. Orang beriman harus mempunyai prinsip bahwa dalam segalanya Allah tetaplah yang nomor satu, dan agama, iman tak pernah boleh ditanggalkan ataupun dikorbankan. Untuk itulah kepada kita sekalian disuguhkan cerita yang indah di dalam bacaan yang pertama, yang mengetengahkan kisah 7 orang bersaudara. Kalau di dalam Injil tadi 7 orang bersaudara yang kawin dengan 1 perempuan, di dalam bacaan yang pertama tadi 7 orang bersaudara laki-laki semua yang berhadapan dengan resiko hukuman mati karena mereka tidak mau mentaati perintah Raja Antiochus Epiphanes yang memaksa mereka makan daging babi, dan itu adalah sebuah perbuatan yang secara simbolik artinya mereka menyerah, meninggalkan agama mereka, melepaskan iman mereka dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh sang raja. Dengan sikap heroik, dengan kata-kata yang tegas, 7 orang bersaudara itu menolak perintah raja. Mereka memilih menyerahkan nyawa daripada menyerahkan agama dan mengorbankan iman. Inilah sikap yang juga harus kita miliki, kita hayati. Dan mari kita semua selaku orang tua, ayah dan ibu dari anak-anak kita, om dan tante dari kemanakan, opa oma dari cucu-cucu kita, mari kita tularkan iman kita sehingga benar merasuk dalam hati nubari diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kisah 7 orang bersaudara ini layak menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk beriman dengan tetap setia akan Kristus dan tak pernah mengorbankan agama ataupun iman hanya untuk hal-hal duniawi. Betapapun yang duniawi itu pasti baik, penting. Tapi justru disitulah ujian bagi kita. Mana yang lebih penting, mana yang lebih berharga, mana yang lebih utama yang harus kita pertahankan. Santo Paulus dalam bacaan kedua dalam suratnya kepada umat di Tesalonika menegaskan, Allah Bapa kita telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan kita penghiburan abadi dan menguatkan hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Dan selanjutnya Paulus juga menegaskan bahwa Tuhan adalah setia. Kita pun harus setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap segala yang jahat. Semoga karena kesetiaan kita dalam iman, doa Santo Paulus ini akan mendatangkan belas kasih dan perlindungan Tuhan bagi kita dan membawa kita sampai pada kehidupan kekal di surga. Itulah cita-cita kita sebagai orang beriman. Itulah kerinduan hati kita. Itulah yang harus kita perjuangkan. Itulah saat di mana kita, kata Santo Paulus, menjadi seperti malaikat-malaikat Tuhan dan menjadi anak Allah yang sesungguhnya. Amin.